pertama, pengertian analisis strategi dan manajemen biaya strategi. Analisis strategi merujuk kepada proses melakukan penyelidikan terhadap syarikat dan persekitaran operasinya untuk merumuskan strategi. Definisi analisis strategik mungkin berbeda dari perspektif akademik atau perniagaan, tetapi prosesnya melibatkan beberapa faktor umum. Mengenal dan menilai data yang relevan dengan strategi syarikat, strategi korporat, mendefinisikan persekitaran dalaman dan luaran yang akan dianalisis menggunakan beberapa kaidah analisis seperti analisis kekuatan 5 Porter, analisis SWOT. Manajemen biaya strategi adalah program yang digunakan oleh bisnis yang mapan untuk secara teratur mengidentifikasi dan menganalisis pemicu biaya untuk menurunkan biaya dan memaksimalkan nilai total. Jenis program ini diperlukan untuk membuat parameter anggaran dan struktur untuk pembelian. Dengan menerapkan program manajemen biaya strategi, bisnis tidak hanya dapat menurunkan biaya tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif strategi. Strategi kompetitif perusahaan dapat berhasil. Keunggulan bersaing adalah menciptakan nilai pelanggan yang lebih baik dengan biaya yang sama atau lebih rendah dibandingkan pesaing, atau menciptakan nilai yang setara dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Ada 2 strategi umum yang mampu memberikan keunggulan bersaing yang bersinambungan, yaitu strategi biaya rendah, strategi diferensiasi. Tujuan dari strategi biaya rendah adalah untuk memberikan nilai yang sama atau lebih baik kepada pelanggan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Pada dasarnya, jika pelanggan didefinisikan sebagai perbedaan antara realisasi dan perbebanan, strategi biaya rendah meningkatkan nilai pelanggan dengan meminimalisasi perbebanan pelanggan. Tiga, mengembangkan strategi kompetitif. Keunggulan kompetitif akan diperoleh oleh organisasi yang memiliki aset atau kemampuan khusus. Profitabilitas perusahaan ditentukan oleh jenis, jumlah, sumber daya, dan kemampuan yang telah ada. Namun demikian, mengelola secara strategis didasarkan pada sumber daya yang melibatkan bagaimana mengembangkan dan menggunakan sumber daya dan kemampuan khusus untuk membentuk kompetensi inti yang menjadi dasar keunggulan kompetitif perusahaan untuk memperoleh pengembalian di atas rata-rata. 4. The Balance Scorecard. Balance Scorecard atau BSC adalah alat visual yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan terhadap rencana strategis perusahaan. Balance Scorecard sering digunakan selama perencanaan strategis untuk memastikan upaya perusahaan selaras dengan strategi dan visi secara keseluruhan. BSC juga dibuat untuk membantu bisnis mengevaluasi aktivitas mereka dengan lebih dari sekedar mata keuangan langsung menggunakan pendapatan, biaya, dan keuntungan. Diagram ini menyajikan pandangan yang seimbang yang juga memperhitungkan perspektif kesuksesan lainnya. Balance Scorecard tradisional memeriksa inisiatif perusahaan dari 4 perspektif berbeda, yaitu keuangan, pembelajaran, dan pertumbuhan, proses bisnis, dan pelanggan. 5. Analisis value chain. Value chain analysis adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk, kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Value chain analysis merupakan strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan. Dengan kata lain, dengan melihat ke dalam kegiatan internal, analisis itu mengungkap di mana keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau kekurangannya. Porter Value Chain berfokus pada sistem dan bagaimana input diubah menjadi output yang dibeli oleh konsumen. Menggunakan sudut pandang ini, Porter menggambarkan rantai kegiatan umum untuk semua bisnis dan ia membagi mereka ke dalam kegiatan primer dan dukungan. Primary activities yang pertama inbound logistik, 2 operation, 3 outbound logistik, 4 marketing and sales, dan yang kelima service. Support activities yang pertama procurement,
yang kedua Human Resources Management, ketiga Technological Development, dan yang keempat Infrastruktur. Keenam, contoh kasus. Analisis manajemen strategi pada PT PLN Persero Studi Kasus UPJ Garut Kota, Kabupaten Garut. Strategi program PT PLN Persero UPJ Garut Kota berdasarkan strategi perusahaan secara nasional yang berlandaskan kebijakan pemerintah mengenai ketenagalistrikan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, disesuaikan dengan keadaan dan kondisi perusahaan yang memiliki kekuatan dan kelemahan, peluang, internal organisasi, dan ancaman eksternal organisasi. Untuk memaksimalkan kinerja profesional setiap fungsi pokok dalam perusahaan kepada pelanggan, langkah PT PLN Persero UPJ Garut Kota berdasarkan kebijakan pusat menetapkan program strategi bersifat Frontline Service atau FLS dengan program unggulannya yaitu Focus atau For Customer Satisfaction, merupakan strategi yang tepat dengan dukungan sumber daya dalam perusahaan yang berkualitas dan profesional. Sebagai perusahaan yang telah berkompeten dalam bidang ketenagalistrikan di Indonesia, sewajarnya PT PLN Persero, khususnya UPJ Garut Kota, melaksanakan operasional dalam pelayanan lebih maksimal dan profesional sehingga pelanggan atau masyarakat sebagai konsumen dapat menikmati dan puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Dengan pelayanan yang memuaskan atau pelanggan atau masyarakat, maka kebijakan menetapkan visi yang dirumuskan oleh PT PLN Persero sebagai perusahaan yang diakui dunia tidak mustahil dapat tercapai dan dapat berkembang dan meluaskan usahanya baik di dalam maupun di luar negeri.